Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezami Fitri dari kelas 2C dengan NIM 2214-2011-58. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai korupsi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai korupsi. Korupsi sendiri merupakan penyelewangan atau penyalahgunaan uang milik negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, di balik korupsi tersebut tentu adanya yang dinamakan dengan anti korupsi. Anti korupsi merupakan semua tindakan, perbuatan, perkataan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Nah, di sini korupsi tentu terjadi karena adanya yang pertama yaitu peluang. Mengapa peluang? Karena terjadinya karena lemahnya sistem yang ada, dan pembenaran. Pembenaran ini merupakan karena adanya faktor dorongan dari baik itu atasannya ataupun keluarga, dan ingin membahagiakan keluarga, atasan ataupun perusahaannya. Nah, selanjutnya yaitu dorongan. Mengapa dorongan? Karena faktor ini datangnya daripada dirinya sendiri, yaitu karena keserakahannya atau kebutuhannya ataupun gaya hidup yang mewah. Dia lebih mementingkan untuk gaya hidupnya. Dia tidak mementingkan apa yang dia butuhkan dia tidak mementingkan apa yang dia butuhkan, dia lebih mementingkan apa yang dia inginkan. Nah, dampak korupsi ini yang pertama yaitu penurunannya pendapatan negara. Mengapa demikian? Karena seringkali korupsi ini terjadi pada tingkat kalangan atas. Mengapa demikian? Justru karena pemimpin-pemimpinlah yang sering melakukan korupsi. Nah, itu berasalnya dari hasil pendapatan dari rakyatnya. Nah, yang kedua yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi. Mengapa demikian? Karena dalam melamar pekerjaan, orang-orang masih banyak menggunakan yang namanya KKN. KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang ada dalam instansi tersebut yang akan menerima orang yang mendaftar hanyalah mementingkan pihak keluarganya saja, dan lebih mendahulukan keluarganya dibandingkan orang-orang yang mendaftar secara umum. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pendidikan yang lemah. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai anti korupsi ini jarang sekali kita temukan pada dunia pendidikan. Nah, kategori tindak pidana korupsi yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, yang kedua yaitu suap menyuap, yang ketiga penggelapan jabatan, yang keempat yaitu pemerasan, yang kelima yaitu curang, yang keenam gratifikasi. Mengapa demikian? Dapat kita ambil dari gratifikasi saja. Demikian karena gratifikasi ini seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Orang-orang tidak menyadarinya bahwa ia telah melakukan gratifikasi, bahwa gratifikasi ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang akan terjadi di masa akan datang. Karena orang-orang sering memberikan imbalan apabila di saat dia menyelesaikan sesuatu dan memberikan imbalan kepada orang yang ada pada instansi tersebut. Padahal hal itu sangat salah. Karena itu sudah memang kewajibannya dan dia akan mendapatkan imbalan yang sesuai berupa gajinya. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai yang harus ditanamkan. Yang pertama yaitu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, dan peduli, berani melaporkan, adil, dan mandiri. Nah, para masyarakat di sini apa sih? Nah, di sini para masyarakat yaitu yang pertama tidak terlibat pada tindak pidana korupsi tersebut. Yang kedua yaitu berlatih untuk berintegritas. Yang ketiga yaitu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan yang keempat yaitu memilih salah satu peran. Nah, di sini perannya yaitu untuk mencegah terjadinya korupsi yang ada. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.